Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu Engkau membuka dan menyingkapkan firman-Mu. Jadikanlah setiap kami bejana yang siap menerima, agar firman-Mu membuka hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, teman-teman. Selamat datang kembali di seri renungan kita. Hari ini kita sampai di puncak pembahasan kita dengan tema yang luar biasa, hidup dalam misi iman naik saat dibagikan. Ayat emas kita diambil dari Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini adalah amanat agung, perintah yang jelas dari Yesus sendiri. Pernahkah kamu duduk di dekat api unggun? Awalnya mungkin hanya percikan kecil, tapi ketika bara apinya kita ambil dan kita gunakan untuk menyalakan ranting lain, apinya justru semakin besar dan menyebar. Bukan? Iman kita itu persis seperti api unggun. Semakin kita membagikannya kepada orang lain, semakin terang dan besar nyalanya di dalam diri kita. Iman itu tidak dirancang untuk disimpan sendiri. Iman yang disimpan hanya untuk diri sendiri akan perlahan-lahan padam. Sebaliknya, iman yang dibagikan akan terus menyala-nyala. Coba kita lihat teladan para rasul. Awalnya mereka adalah orang-orang biasa, nelayan, pemungut cukai, penuh keraguan dan ketakutan. Tapi setelah menerima Roh Kudus, mereka pergi memberitakan Injil. Mereka menghadapi aniaya, tantangan, tapi apa yang terjadi dengan iman mereka? Iman mereka justru bertumbuh luar biasa. Petrus yang pernah menyangkal Yesus, menjadi pengkhotbah yang membawa ribuan orang kepada pertobatan. Para rasul menjadi saksi hidup bahwa iman mereka semakin kokoh justru saat mereka aktif membagikannya dan hidup dalam misi Tuhan. Seorang teolog besar, Dietrich Bonhoeffer, pernah berkata, iman tanpa ketaatan bukanlah iman yang sejati. Ketaatan kita pada amanat agung adalah bukti nyata dari iman kita. Kalau kita percaya pada Yesus, kita pasti terdorong untuk menceritakan kabar baik itu kepada orang lain. Bukan karena kita hebat, tapi karena kasih Kristus yang begitu besar di dalam kita. Kita tidak bisa diam saja. Iman sejati itu selalu aktif, selalu bergerak, selalu ingin berbagi. Lalu bagaimana aplikasinya dalam hidup kita sehari-hari? Sederhana saja, hidupmu adalah mimbarmu, kampusmu, tempat kerjamu, komunitasmu, bahkan media sosialmu, itu semua adalah ladang misimu. Jadilah terang di sana, bukan dengan menghakimi, tapi dengan menunjukkan kasih, integritas, dan kebaikan. Saat temanmu curhat, dengarkan dan doakan. Saat ada kesempatan, ceritakan bagaimana Tuhan menolongmu. Cara hidupmu, caramu merespons masalah, caramu mengasihi sesama, itu semua adalah khotbah yang paling kuat. Kita sering berpikir iman itu hanya untuk kepentingan pribadi, supaya kita selamat, supaya kita diberkati. Tapi Tuhan mau membawa kita ke level berikutnya. Next level faith bukan lagi cuma soal kamu dan Tuhan, tapi soal dampakmu bagi dunia di sekitarmu. Iman yang naik level adalah iman yang keluar dari zona nyaman, yang berani bersaksi, yang rindu melihat orang lain juga mengenal kasih Kristus. Inilah inti dari hidup dalam misi. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Mari kita masuk bukan hanya dengan resolusi atau target duniawi yang baru. Mari kita masuk ke tahun 2026 dengan iman yang naik level, iman yang lebih kuat, lebih dewasa, dan yang pasti, iman yang berdampak. Jangan simpan apimu sendiri. Bagikan itu, dan lihatlah bagaimana Tuhan membuat imanmu semakin menyala-nyala. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri renungan ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mari kita bangkit bersama sebagai satu generasi yang imannya menyala dan hidup sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.